رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti taklim subuh pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberi ganjaran pahala dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga selalu senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah mushollah kelas yang kami hormati, sebelum memulai talim pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat yang pertama mengenai laporan kas keuangan mushollah kelas pada pekan kedua di bulan Mei 2026. Pada laporan minggu lalu, tanggal 2 Mei 2026 sebesar Rp1.514.879. Lalu pemasukan dari tanggal 3 sampai tanggal 8 Mei 2026 sebesar Rp1.623.000. Pengeluaran dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Mei 2026 sebesar Rp2.764.000, sehingga sisa kas DKI mushollah kelas saat ini sebesar Rp437.615. Maklumat yang kedua yaitu laporan pembangunan mushollah kelas saldo minggu lalu pada tanggal 25 April 2026 sebesar Rp2.227.660. Lalu ada biaya admin rekening sebesar Rp6.000, sehingga saldo sampai saat ini sebesar Rp2.221.660. Kami segenap pengurus DKM mushollah kelas membuka kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak atau Ibu jemaah untuk berpartisipasi melalui infak dan sedekah demi mendukung revitalisasi dan pembangunan mushollah kelas. Saat ini mushollah kelas sedang melakukan berbagai perbaikan dan pembangunan fasilitas, diantaranya pemasangan kanopi tambahan dari depan tempat duduk hingga pintu musholah, pengecatan ulang bagian dalam musholah, penggantian keramik yang sudah pecah, dan pembuatan ruangan belajar atau mengaji anak-anak, dan perbaikan fasilitas ibadah yang lainnya. Besar harapan kami agar pembangunan ini dapat menjadikan mushollah kelas lebih nyaman, bersih, dan layak sebagai pusat ibadah serta kegiatan keagamaan masyarakat. Semoga setiap infak dan sedekah yang diberikan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya serta mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk maklumat yang ketiga yaitu DKM mushollah kelas mengajak kepada para jemaah apabila ada yang berkeinginan untuk berkurban di mushollah kelas, insya Allah kami dari DKM siap menerima dan menyalurkan hewan kurban. Adapun hingga saat ini jemaah mushollah kelas yang telah mendaftarkan kurban terdapat 3 ekor sapi. Bagi Bapak atau Ibu jemaah yang berminat untuk berkurban dapat menghubungi koordinator sapi yaitu Ibu Nania di Pasca atau Ketua Panitia Idul Kurban Bapak Haji Susilo, atau bisa juga mengisi list kurban yang ada di Madin Mushollah kelas.
Kolektif kurban sapi tersebut akan kami tunggu paling lambat sampai dengan tanggal 15 Mei 2026. Untuk informasi mengenai biaya penyembelihan dan pemotongan hewan kurban sebesar Rp250.000 per ekor atau per orang. Jadi untuk biaya penyembelihan atau pemotongannya sebesar Rp250.000 per orang atau per ekor kami. Seperti yang sudah disampaikan dalam firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2, yaitu maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maklumat yang keempat yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu diisi oleh Ustadz Haji Ahmad Hasanuddin SH. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada beliau dan keluarga, memudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, serta selalu berada dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema yang akan disampaikan pada kajian pagi hari ini yaitu 5 hukuman bagi orang yang hasud. Oleh karena itu, kami meminta kepada seluruh jemaah sekalian untuk dapat menyimak kajian ini dengan baik. Apabila nantinya terdapat pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, insya Allah dapat disampaikan pada sesi tanya jawab yang telah disediakan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian maklumat yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Apabila terdapat kekurangan maupun kehilafan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian bersama serta membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Hasanuddin SH. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma rizqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afadil yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, segenap para tokoh dan sepuh masyarakat, kemudian Ketua Dewan Kemakmuran Musalla Ikhlas serta seluruh jajaran pengurusnya,
jamaah sholat dan taklim subuh, Bapak Ibu masih pada ngantuk? Nggak ngejawab berarti ngantuk. Mudah-mudahan rasa ngantuk ini akan membawa kecerahan wajah kita nanti di akhirat. Apa yang kita upayakan dalam rangka taat kepada Allah ini dinilai ibadah. Ma hiyal ibadah? Al-ibadatu hiya kullu amal yukhalifu bihal hawa biniyatit ta'ah. Ibadah itu adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hawa nafsu, keinginan. Kita duduk di sini bertentangan nggak dengan keinginan kita, nafsu. Enaknya jam segini ngapain? Ini pada budek kali ditanya diam aja. Kadang semuanya nggak kebagian roti kali ini. Halo, kalah saing saya sama ituan bungkusan apa sih itu? Jadi mudah-mudahan ini nilainya ibadah. Sebab kita udah berupaya mengalahkan hawa nafsu. Kita tinggalkan kamar kita yang sejuk, kasur kita yang empuk. Lebih memilih taat kepada Allah. Tapi enak juga sih di rumah mah nggak ada yang nyiapin teh itu sebenarnya. Di sini mah baru duduk doang udah disiapin. Kayak aja rotinya berapa biji ini? 3 biji, lontong 3. Banyak amat gitu. Gak mungkin saya ambil ngomong, ambil makan kan gak mungkin. Siapin aja plastiknya. Santai aja ya. Ini satu keberkahan yang Allah berikan. Kan kita sering doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Allah, susah ngajak orang ngomong orang ngantuk mah susah. Emang orang ngantuk mainnya diceritain bukan diceramahin. Salah juga sini kayaknya nah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan di dunia, hasanah di dunia. Apa itu kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia? Ilmu dan ibadah. Buset kagak amin juga. Ya. Jadi kita udah diberikan satu kebaikan di dunia, bisa ibadah, bisa tambah ilmu. Wa fil akhirati hasanah. Ibadah di dunia ada batasnya, ilmu di dunia juga ada batasnya. Dulu mah masih ingat ABCDE, nama anak juga masih ingat, nama cucu juga masih ingat. Lama-lama pikun apa enggak? Pikun. Ilmu yang banyak dibaca lupa, Al-Quran yang udah banyak dihafal juga bakal lupa. Betul? Apalagi kesehatan kurang semua. Tapi kalau dipakai buat ibadah, insya Allah kekal sampai akhirat. Apa kebahagiaan akhirat? Allah berikan ridhonya, Allah berikan surganya kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Masih perlu dituntun aja itu aminnya ya Allah. Bodoh lah lu ngedengerin kayak kagak kayak udah.
ngomong aja di sini. Nah, ya, jadi kita semuanya ibadah. Bapak Ibu, duduknya kita di sini juga menandakan bahwa kita ini hidup. Betapa banyak orang-orang yang mengaku hidup, tapi sama malaikat Allah dicap udah mati. Bapak mau nggak masih hidup dibilang mati? Di rumah Bapak ditulis ALM. Mau nggak begitu? Wow, orang masih hidup. Jangan kata ditulis begitu, anak aja ribut-ribut warisan, kitanya masih hidup. Bapak sewot apa enggak? Bapak masih hidup. Tapi banyak orang-orang yang hidup, tapi malaikat-malaikat Allah menyebutnya telah mati. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkurullah aw mathalul ladzi yadhkuru rabbah wa la yadhkuru rabbah mathalul hayyil mayyit. Apa katanya? Walladzi yadhkurullah rabbah, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Zikir banyak, Pak. Enggak harus la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Termasuk zikir itu adalah menghadiri majlis-majlis ilmu. Walladzi la yadhkuru rabbah, dan orang-orang yang tidak mengingat Allah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kata Rasulullah, mathalul mayyitil hayy, atau mathalul hayyil mayyit, seperti orang yang hidup dan mati. Jadi bedanya dikit. Kalau kita pengen dikata hidup, maka zikir. Sebab manusia itu ada 4. Orang yang hidup tapi hidup, orang yang hidup tapi mati, orang yang mati tapi hidup, orang yang mati tapi mati. Saya ulangi. Namanya belum masih lelungu ini kayaknya nih. Ngerti lelungu, ngerti? Masih anyang-anyangan kayaknya mana gitu. 1, orang itu ada yang hidup tapi hidup, ada yang hidup tapi hidup, ada yang mati tapi hidup, ada yang mati. Aku juga bingung jadinya nih. Ngetes doang, saya mau ngetes. Yang pertama, orang hidup tapi hidup. Ini nih Bapak Ibu, hidup tapi hidup. Apa sih tandanya hidup? Gerak. Ada orang mati bergerak. Pas lagi mau dimandiin, kata si jenazah, belamarinya masih kotor, belamarinya masih kotor. Ada gitu orang mati apa hidup itu? Kira-kira yang mandiin lari apa diem aja? Lari. Ini kita mah hidup tapi hidup. Tapi ada orang yang hidup tapi mati. Nggak mau ngapa-ngapain. Kan orang mati mah udah nggak bisa ngaji, udah nggak bisa ibadah, udah nggak bisa ke musola. Pernah Bapak ngelihat jenazah ngeloyong ke musola? Enggak. Ada juga orang yang hidup tapi mati, ada yang mati tapi hidup. Lepas kita bakal mati semua. Tapi permasalahannya, bisa enggak pada saat kita udah mati tapi masih hidup? Bukannya mayat hidup, bukan. Tapi ada karya-karya, ada satu prestasi dalam ibadah kita. Kayaknya dia mah masih ada aja, ada kayak belum mati gitu. Gue mah apal sih dulu waktu dia ngaji subuh, dia mah kalau ngaji duduknya belonjor dia mah gitu. Ya, nyender aja gitu. Pokoknya tuh tiang kalau bukan dia yang nyenderin, udah nggak ada, pokoknya dia. Tapi
Dia udah mati kayaknya masih ada. Makanya jangan duduk di situ. Ntar lu ketempelan. Mati tapi itu. Banyak karya-karyanya. Ada pembangunan apapun, program musola apapun, ada program korban, dia nggak pernah ketinggalan meskipun dia itu telah mati. Tapi prestasi-prestasi dan contoh-contohnya masih diikutin oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Itu mati tapi itu. Ada yang lebih parah, mati tapi mati. Udah mati aja dia mah. Ya mati aja. Yang lebih parah lagi, hidup tapi mati. Nggak diorangin orang, enggak. Bapak mau nggak diorangin? Bapak orang, tapi nggak diorangin. Ilah illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Makanya dalam hidup ini kita nggak pernah lepas dengan butuh dengan bantuan sesama. Kita nggak pernah lepas dengan campur tangan orang lain dalam kehidupan kita. Ya. Di pagi ini saya pengen nyinggung satu penyakit yang justru melupakan dirinya bahwa dia itu butuh orang lain. Lihat deh orang mati itu. Nggak bisa mandi, dimandiin. Nggak bisa pakai baju, dikafanin. Bener nggak itu? Susah ngajak orang ngomong ngantuk, mah susah bener. Ya. Nggak bisa mandi, dimandiin. Nggak bisa pakai baju, dikafanin. Tuh. Nggak bisa masuk ke kuburan, dimasukin. Udah masuk, kagak bisa ngurugin, diurugin. Makanya saya yakin dari mulai orang yang mandiin, orang yang ngafanin, orang yang ngurugin, orang yang masukin ke dalam kuburnya, saya yakin itu orang hidup semuanya. Ya. Berarti yang mati butuh yang hidup. Bapak percaya nggak orang yang hidup butuh yang mati? Makhluk. Nah, mulai mikir nih, demen nih. Orang yang hidup, orang yang mati butuh nggak yang hidup? Butuh. Orang yang hidup butuh nggak yang mati? Butuh. Tanya no penggali kubur. Rezeki mereka tergantung berapa banyak orang yang mati saat itu. Betul? Kira-kira kalau nggak ada yang mati dia puyeng nggak ya? Dikit-dikit dia pasang kuping ngedengerin burung, cit 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 cit. Aku udah ngedenger burung itu tuh, montek temennya, siap-siap, kontak Amil, Mil, lu denger burung nggak Mil? Denger, siap, oke, 86, siap semua. Nggak lama bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masang kan salam juga beda-beda ya salamnya. Kalau tadi saya salamnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada begini nih. Assalamualaikum. Enggak sumbangan. Tapi kalau tadi salamnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pasang kuping tuh. Innalillah. Nah, kata si Amil, betul kan Mil? Betul. Order kita hari ini, yang meninggal mertuanya. Orang yang hidup butuh yang mati. Orang yang mati butuh yang hidup. Kita boleh sedih orang tua kita wafat. Kita boleh berduka saudara kita wafat. Sedih kita. Tapi yang punya bisnis kain kafan, senyum apa enggak?
Mayan yang 3 meter lah nih mayan. Betul? Makanya jelas konsep Nabi. La tahasadu wa la tabaghadu. Janganlah kalian saling mendengki. Sebab rizki semua orang setiap kita udah ada yang ngatur. Itu masing-masing dapat satu kantong kan ya? Benar? Sama rizkinya. Apa yakin itu rizki kita? Belum tentu. Belum tentu. Lontong dikupas. Udah belum? Masih dilihatin aja. Dia masih tebak-tebakan. Lo tebak nih, isinya apa dalamnya? Kentang apa oncom? Apa itu isinya? Hah? Buka makan itu biar berkah makan. Biarin saya liatin aja. Ya. Belum tentu tuh. Kalau memang itu rezeki kita masuk, ada yang baru ngupas kesenggol jatuh. Udah masuk ke dalam mules. Benar? Rezeki masing-masing. Wala tahasadu, jangan saling dengki. Ini penyakit yang bisa melupakan orang bahwa dia butuh orang lain. Karena saking dengkinya itu. Wala tahasadu, jangan saling mendengki. Apa itu dengki? Tamanni bizawalin ni'mah min sahibiha. Orang dengki itu pengen nikmat yang didapat sama orang lain hilang dari dia. Gitu. Itu si Benyamin Netanyahu hasud itu. Si siapa lagi itu namanya? Donald Bebeknya. Hasud. Karena nggak pengen negaranya itu orang lain itu lebih maju dan pengen menghilangkan semua nikmat dari sebuah negara. Kita lepas dia itu Syiah atau Sunni, tapi yang pasti penjajahan di muka bumi ini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, itu hasud ya, hasud. Fir'aun hasud ya, hasud. Bapak jangan dibilang tuh Fir'aun itu bukan nama orang, bukan. Yang disebut itu adalah jabatannya. Sehebat-hebatnya Fir'aun, sesombong-sombongnya Fir'aun, itu nggak disebut namanya, nggak disebut. Kenapa? Karena memang sepenguasa biasanya bisa sombong karena pembisik-pembisiknya. Fir'aun hasud, nggak pengen Nabi Musa, Nabi Harun lebih berkuasa dari dia. Bahkan dia mengeluarkan kebijakan membunuh para bayi laki-laki. Zawalun ni'mah min sahibiha. Berabe orang hasud mah berabe ya, karena pengen nikmat orang lain itu hilang dari dirinya. Ini penyakit nih, penyakit apa? Hati ya, makanya harus diisi dengan zikir. Nanti habis ini kita zikir subuh ya Pak ya. Di zikir subuh mah ini udah di luar kepala semua ya. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Habis maghrib 10, habis subuh 10.
Buat apa sih itu? Buat ngebayar semua kekurangan-kekurangan taat kita di masa-masa lampau. Puluhan tahun kita kagak taat sama Allah. Baca itu. Kita berupaya tunaikan dikit-dikit. Insya Allah tunai kekurangan taat kita kepada Allah. Mau apa enggak itu? Ya, si ngantuk lagi. Agak ada maunya, emang di sini mah maunya makan doang. Wala tahasadu la tahasadu. Jangan saling mendengki. Wala tabaghadu. Jangan kalian saling marah-marahan. Ini kan sifat-sifat manusiawi kita semua. Bapak suka sering marah nggak sama istrinya? Galak amat. Ibu suka sering dimarahin sama suaminya? Suka. Ibu apalagi? Ya. Pak, kalau istri masih ngomel berarti itu istri sehat walafiat. Ya. Ya. Saya nggak nanyain apa sebabnya. Tanda daripada pasangan kita itu sehat, ngomel. Sebab kalau udah ngomel berarti kagak sehat. Ada yang udah masih sakit udah ngomel, masih ngomel aja. Nah, ada diem aja. Tanya tuh istri bapak, mah pengen apa? Kalau dia banyak kepengenannya berarti istri kita masih sehat. Alhamdulillah. Berat amat ngomong alhamdulillahnya ini. Berarti istri kita masih sehat. Tanya tuh orang yang sakit, emang banyak keinginannya? Nggak ada. Pengen apa? Enggak. Pengen makan apa? Enggak. Makan bubur pahit. Makan buah, mulut sepet banget ini. Tapi berarti kalau bini kita masih banyak keinginan, berarti masih sehat. Emang apa sih keinginan orang yang sakit? Satu, pengen apa? Sembuh. Makanya kalau ibu suaminya pengen ngopi, pengen ngeteh, pengen nyusu, itu berarti suami kita masih sehat. Ibu juga sama, kalau istri bapak masih banyak keinginan, beli ini, beli itu, pengen ini, pengen itu, berarti istri kita masih sehat. Wala tabaghadu, jangan marahin. Pengen makan soto, hari ini mah jangan. Kemarin kan yang di situ makan soto di situ mati. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada suami baik banget bawa mobil, gitu. Makan soto yuk Pak. Mau pengen soto? Iya. Tuh yang di situ. Ayo udah. Sampai di situ ngantri lama. Ntar yang depanan aja sono. Ayo jalan lagi. Tutup. Ya Allah ya Rabbana. Depanan lagi, sono ada lagi. Kata dia, jangan di situ. Nyuci piringnya nggak bersih. Sampai rumah kagak makan soto. Kita kadang-kadang suami ya Pak ya. Padahal kita yang kita yang narik pedal gas, bener ya? Kita yang di depan gitu. Kadang-kadang kita yang megang setir, kita yang injek gas, kita yang ngerem. Itu laki-laki lemahnya di situ. Pasti nanya, jalan mana ya? Bu, tuh begitu suami mah. Saking menghargainya ibu. Dia yang pegang setir. Padahal tinggal ngarahin kemana. Dia yang injek gas. Mau kencang, mau lambat, dia. Mau ngerem, mau kagak, dia. Tapi pas mau jalan, enaknya jalan mana ya? Kata bininya, entah pas perempatan pasar, lurus aja. Emang kenapa kalau kiri? Macet. Diambil. Nurut itu suaminya, lurus. Ternyata macet. Kata suaminya, macet. Kata istrinya, kemarin mah enggak. Makanya saya kemarin pas
tausiah, apa itu walimatus safar, saya dapat doa, Pak Haji. Ustadz, saya dapat doa. Apa? Ustadz mau nggak? Boleh. Ini demi keselamatan kita. Oh gitu. Allahumma inni a'udzubika min ma. Dan saya beneran kali ya. Ya Allah, aku berlindung dari emak. Karena sen kanan belok, sen kiri belok, ditabrak marahan siapa? Allahumma inni a'udzubika min ma. Jangan dipakai ya Pak ya. Ya. Wala tabaghadu, jangan marah, tahan emosi lah. Sebab ciri orang-orang yang ahli surga itu adalah wal 'afina 'anil nas. Kita bukan nggak bisa marah, bisa marah. Tapi ahli surga itu wal kadhiminal ghaid, menahan amarahnya. Karena memang marah itu adalah tidak menyelesaikan masalah. Jangan. Ini saya belum hukumannya Pak ya. Belum hukuman orang-orang yang hasud. Cuma agar kita jangan hasud tuh. Wala tabaghadu wala tajassasu. Jangan saling ngomongin orang. Bu, habis ini ada tukang warung, pulang sama-sama dari musola Al-Ikhlas. Ada tukang warung, tukang sayur keliling, ya. Ada bayam, ada kangkung, ada toge, ada tempe, ada tahu, ada ikan peda, pedanya peda putih, peda merah, ada tuh. Ya, enak banget itu. Pakai sambalnya sambal mentah, nasinya nasi anget, sambalnya tomat rampai, tuh. Kasih gula merah dikit, kasih garam, ulek dah tuh cabenya. Ya ilah Muhammad Rasulullah. Belahin tuh limo, belah, diperesin. Ilah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan pulang dari sini ada yang ngajak mampir makan ini. Gampang saya mau makannya begitu doang, goreng dia tuh peda merah. Masya Allah, tabarakallah. Nasinya anget. Gampang saya mau makan begitu aja juga jadi itu. Ya. Dinikmat banget itu. Terus besoknya begitu lagi. Ngomong ke temennya, itu dia lakinya dimakanin begitu mulu. Emang ntar kagak bakal stroke gitu digituin. Kata temennya, emang begitu mulu dia mah belanjanya. Kagak punya duit kali. Enggak emang begitu, dia mah makanya. Pulang ngaji jadi ngomongin orang. Tadinya pahala kehapus dosa. Sampai Nabi mengingatkan, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dari hasud. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, sebab hasud itu dosanya akan mengambil, memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Sayang apa enggak? Itu kita udah punya pahala, pulang dari sini ngantongin pahala, di tengah jalan kagak bawa apa-apa sampai ke rumah. Ya, rumah rugi. Wala tajassasu. Ya. Itu ribut apa sih itu? Peda merah. Ya, wala tajassasu. Wala tabadaru. Jangan saling membelakangi, pelangas pelengos. Ini sifat yang ada di tengah masyarakat kita. Bukan aja di tengah masyarakat, bisa jadi dia itu hidup di tengah-tengah keluarga kita. Ya.
Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Batasnya ada itu 3 hari. Jangan betah sama marah, jangan belakang-belakangan, tidur, pantat-pantatan. Jangan. Enak sih adep-adepan, ngapa sih? Balik lagi ke masa-masa lalu. Enak kalau hidup itu. Neng ini hidung siapa, Neng? Ya. Hidung AA. Ya Allah ya Rabbana. Susu siapa itu, Neng? Susu Akang. Gitu. Kan enak. Akang maunya apa? Kopi susu. Arti campur kanan sama kiri. Itu enak. Wala tabadaru. Jangan saling belakang membelakangi. Begitupun dalam kehidupan kita. Jangan saling membelakangi. Ya. Kemudian jangan suka ngorek-ngorek kesalahan orang. Jangan suka ngintip-ngintip kesalahan orang. Orang segitu baiknya pasti ada aibnya. Orang ada aibnya pasti ada baik-baiknya. Sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya. Segede-gedenya ikan pasti ada tulangnya. Betul nggak? Udah dibentak dulu badannya, jangan ngantuk. Benar ya? Nah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abul Laits As-Samarqandi, ya, wa innal hasid, sesungguhnya orang-orang yang hasud itu akan mendapatkan 5 hukuman dalam hidupnya. Mau dihukum nggak? Ada yang mau dihukum. Kata beliau, yang pertama adalah ghammun la yanfaddu. Orang-orang yang punya hasud itu ghammun la yanfaddu. Hatinya tidak akan pernah tenang melihat nikmat orang lain. Mau hidup agak tenang. Rumah bagus, kendaraan bagus, kerjaan enak, tapi nggak tenang mau. Saya mendingan mobil nggak bagus, rumah nggak bagus, tapi hati tenang. Biarin saya mah tinggal di kontrakan satu petakan juga, anak bini di situ, nonton TV di situ, nerima tamu di situ, masak di situ, tapi tenang. Daripada rumahnya, elah gede banget, kolam renang ada, AC ada, mobil mewah, mau kemana juga ada, tapi kagak tenang. Atau saya mau mendingan itu. Mendingan tadi tuh, makanan tadi tuh, sambal mentah, tomat rampai, peda merah, nasi anget, tenang. Ini mah prasmanan milih. Dikasih emping, asam urat. Dikasih rendang, kolesterol. Ya, dikasih ikan, aduh, kata dia. Akhirnya dia mah kagak ngambil apa-apa itu. Nasi doang mau kobokan, udah. Ya Allah ya Rabbana. Kirain mah buat kobokan tangan, buat kuah. Ya Allah ya Rabbana. Bab kuahnya itu kagak ada santannya, ada ini. Itu. Enggak tenang hidup enggak. Karena setiap kali melihat nikmat orang dia enggak tenang. Maka bagaimana biar hati tenang itu? Banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu tuh hukuman orang-orang yang hasud. Ya. Ini kan penyakit hati, Pak. Penyakit hati mah orang lain yang tahu, kita kagak tahu. Kalau penyakit jasad, penyakit jasad, fisik, kita kagak, kita kita tahu, orang lain enggak tahu. Bapak datang ke dokter, emang dokter langsung tahu
Assalamualaikum dok, selamat malam. Pasti nih bapak kolesterol nih. Pasti nih bapak pusing 7 keliling. Migran kan, migran. Ada dokter begitu ada? Nggak ada. Dokter nanya apa yang dirasa? Tuh, kepalanya benggel di sini nih. Kata dokter benggel, apaan benggel? Berat di belakang. Oh, coba dicek darahnya. Ketahuan. Siapa tuh yang tahu? Kita yang rasain. Tapi kalau penyakit hati, orang lain yang tahu. Kita kagak tahu. Begitupun hasud. Orang lain yang tahu Pak bahwa kita hasud. Tapi diri kita nggak sadar bahwa diri kita hasud. Ghammun la yanfaddu. Ini pada mau tenang apa kagak? Woi, hidup mau tenang apa kagak? Mati mau merem apa melotot? Makanya yang tenang, hidup yang tenang, sebab ia mutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu mati tergantung kebiasaannya. Ya, wa yub'atsul mautu mimman mata. Dan nanti kita dibangkitkan dari kubur sesuai dengan matinya. Kalau kita hidup biasa begini, ini kan bagus banget ini. Bagus ini. Ya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Matinya seseorang tergantung kebiasaannya. Kalau duduk, sering-sering duduk di majlis taklim, insya Allah sering kumpul begini nih, insya Allah nanti pas mati juga sering banyak kumpul orang ke rumah dia. Itu. Ya mutul maru ala ma'asyari. Kalau dia hidupnya sering ngaji, sering apa, insya Allah nanti juga pas mati banyak yang ngajiin, banyak yang nahlilin, banyak yang nyolatin, banyak. Amin ngapa? Satu disuruh aja dulu ya. Yang enteng-enteng kita benerin ya. Sebab kita khawatir pahala kita hilang karena penyakit hasud. Ghammun la yanfaddu. Hukumannya itu nggak bakal tenang. Ini tuntasin apa jangan? Lu enak ngedengerin gitu. Yang kedua, musibatun la yasubbu alaiha. Orang yang punya penyakit hati itu Pak, musibatun la yasabu alaiha. Itu musibah kagak ada pahalanya. Ya. Dia sakit hasud sampai meriang-meriang. Bapak kalau istilah Betawi ada namanya meriang kuntet. Kenapa dibilang meriang kuntet? Karena orang meriang biasanya ngerungkut. Itu. Yang panjang juga jadi kuntet. Orang-orang mangga masih tahu meriang kuntet. Ya. Sampai sakit dia tuh, kadang mikirin nikmat orang sampai sakit. Ya Allah ya Rabbana, saya merugi banget itu. Itu musibah yang tadinya dia sakit dapat pahala, kagak ada apa-apanya. Kita jatuh nih, pulang dari musola, kesandung ujung aspal, beleduk jatuh, masya Allah, tabarakallah, itu gugur dosa-dosa kita. Tapi jangan sengaja jatuh, jangan. Tok lebosin lagi ke gotong, bulu jatuh, jangan. Itu Allah ya Karim, jangan kata sakit parah, tertusuk juri aja. Orang yang beriman itu akan mendapatkan gugurnya dosa. Sholat yang Bapak Ibu lakukan tiap waktu di rumah, sholat 5 waktu, gugur dosa-dosa kita. Ibu setiap biasa ngaji tadarusan 1 hari 1 juz, ini mah lebih kayaknya, bukannya ini makanya 1 hari 1 juz lebih kayaknya ini mah ya. Wah ya Allah, 1 hari 32 juz. Ya. Ibu haid, ibu sakit yang terbiasa dia ngaji, ya Allah diamnya dia dapat pahala ibadah. Ibu yang biasa setiap hari melayani suami, kemudian menghormati suami, taat sama suami karena ibu sakit, nggak bisa melayani kebiasaan sehari-hari taat sama suami karena sakit, dapat pahala taat sama suami. Ya, tapi kalau sehari-harinya nggak gerutu aja nggak gerutu. Ya Allah ya Rabbana, dengki hatinya.
sakit apapun jangan kata parah, ringan sedikit pun sakitnya, nggak dapat pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Musibatul la yasubu 'alaiha, musibah apapun yang menimpa dirinya itu tidak akan berbuah pahala. Mau nggak dapat pahala? Sakit, tapi hatinya nggak hasut. Ini kelihatan bapak memukanya juga bersih. Ini tandanya hatinya bersih. Ibu juga sama tuh, ya, walaupun belum make upan juga kelihatan glowing karena air wudhu. Gampang kok syaratnya. Orang pengen glowing itu, bapak juga gampang. Jangan tinggalin sholat subuh. Man taraka sholata subhi falaysa fi wajhin nur. Siapa yang meninggalkan sholat subuh, maka akan hilang cahaya dari mukanya. Bukannya mukanya pakai token, bukan. Tapi dia bersinar. Orang meskipun hitam tapi ada sinarnya, enak nggak dilihatnya? Enak. Ada nggak orang putih tapi nggak ada sinarnya? Ada. Ini mah udah hitam kagak bersinar, bluak namanya. Ya, seperti bluak, hitam nggak ada sinarnya. Bapak suka nggak ke umroh, haji? Sering nggak dampingan sama orang hitam? Sering kan? Tapi lihat sinarnya ada. Oh, kan ada orang yang putih mah putih menpucat begitu. Ya, putih lobak begitu pusing. Musibatun la yusibu 'alaiha. Sakitnya musibahnya itu tidak akan berbuah pahala. Yang ketiga, mazammatun la yuhmadu 'alaiha. Ya Allah ya Rabbana, orang yang punya hati dengki itu adalah orang-orang yang mazammatun la yuhmadu 'alaiha, menjadi orang yang dicela karena kedengkiannya, baik sama Allah maupun sesama manusia. Mau dicela Pak? Kita mah pengennya dipuji. Ya, musibah orang. Ya, belum lewat, lapar. Saya takut. Habis ini makan nggak sih? Oh enggak ya? Ya lama urusannya nih. Jadi kalau di sini makan kan ya, makan Pak. Saya kan nggak lama-lama. Itu takut nasi uduk jadi rengginang. Lamaan. Ini makan nggak? Enggak. Waduh, repot ini begini. Yang keempat, ngaji aja ya. Syahbatul barri. Ini dicatat nggak? Enggak ya? Yakin dari luar kepala langsung ini mah ya. Allah murka kepadanya karena membenci nikmatnya. Syahbatul barri. Nikmat itu kan harusnya diapain Pak? Disyukuri. Tapi ketika nikmat itu jatuh kepada orang, dia benci sama orang yang dapat nikmat. Pada hakikatnya dia benci nikmat Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Yang terakhir, apa kata Allah? Ughliqat anhu abwaabut taufik. Yang lebih parah Pak, penyakit hasud itu ternyata ughliqat anhu abwaabut taufik. Allah tutup baginya nikmat taufik. Apa itu nikmat taufik? Nikmat kemudahan untuk ibadah. Tetangganya gampang ibadah, tetangganya mudah berangkat ke musola, tetangganya gampang pergi ngaji, padahal seusia, seumur, satu profesi, seliting, umurnya sama, tapi kemudahan buat ibadah nggak ada pada dirinya. Sementara sahabatnya, tetangganya, temannya gampang buat ibadah, tapi dia susah dan berat buat ibadah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terakhir, boleh nggak kita hasud? Boleh nggak? Boleh. Paham nih, demen nih, nyambung, sinyal udah bagus nih. Babu udah habis lontong atuh kayaknya. Satu, boleh kita hasud.
kepada dua. Pertama, kepada orang yang kaya tapi dermawan. Boleh. Kedua, kepada orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Ya, boleh Pak. Emang dia doang yang bisa nyumbang musola? Gua juga bisa. Berapa tuh karpet? Perlu diganti gak karpet satu musola tuh? Hah? Hitung. Beneran nih, ntar. Kalau tanah pinggir kali laku. Yang mana? Yang belas. Ya. Boleh kita berbangga-bangga, berlomba-lomba dalam kebaikan. Emang dia doang yang bisa? Udah gak bisa. Jadi gak ada ketersaingan. Ustadz, emang ada ustadz yang hasud? Adalah. Karena setiap ustadz yang baru, dia merasa tersaingi. Tuh. Ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Hindari 5 bahaya ini, 5 hukuman ini. Apa pertama tadi? Akan Allah cabut baginya ghammun la yanfaddu, hatinya tidak akan pernah tenang. Yang kedua, musibatun la yasabu alaih, nggak ada pahala kebaikan pun sedikit pun pada saat kita ditimpa musibah. Madmanatun la yuhmadu alaiha, Allah benci kepada orang yang hasud karena kedengkiannya. Yang keempat, syahbatul barri, Allah benci kepada orang yang hasud karena dia membenci nikmatnya. Yang terakhir, ughliqat anhu abwabul taufik, Allah cabut baginya kemudahan buat ibadah. Semoga Allah sehat walafiatkan hati kita semuanya. Allah jauhkan dari sifat hasud. Allah jauhkan kita dari sifat sering dan gampang marah. Allah jauhkan kita dari sifat saling membelakangi. Allah jauhkan kita dari sifat saling membicarakan keburukan orang lain. Allah jauhkan kita dari sifat sering ngorek-ngorek kesalahan orang lain, sehingga kita semuanya selamat dunia sampai dengan akhirat. Seusia kini dengan penuh kekurangan kita dalam ibadah, semoga Allah tetap meridhoi upaya kita. Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Allah bangkitkan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Allah berikan kita kemudahan buat taat ibadah. Dan Allah terima segala kekurangan kita dalam kesempurnaan ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bareng-barengnya Pak ya, kita pikir ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallah lidunyaya, hasbiyallah lima ahammani, hasbiyallah liman bagha alayya, hasbiyallah liman hasadani, hasbiyallah liman kadani bisu, hasbiyallah indal maut, hasbiyallah indal mas'alati fil qabri, hasbiyallah indal mizan, hasbiyallah indas sirat, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu
وإليه أنيب سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin kalau tanya jawab udah siang kali ya, udah lapar juga. Insya Allah di lain waktu mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ya. Keberangan. Terima kasih Pak Ustadz untuk kajian untuk materi kali ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Amin ya Allah. majelis ilmu, dan semoga kita juga diberi umur panjang agar kita bisa selalu dapat mengikuti kajian ahad rutin yang diadakan oleh DKM Al-Ikhlas. Untuk menutup majelis ini kita sama-sama berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan pertemuan ini sebagai majelis yang penuh keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat.